Allah menjamin orang yang berbuat maksiat sembunyi-sembunyi, Allah akan tutupi aibnya dan Allah ampuni. Kullu ummati mu'afa, kata Rasulullah, setiap umatku itu dimaafkan, illal mujahirina, kecuali orang-orang yang pamer, kemaksiatannya itu dipertontonkan. Ini Sayyidina Umar bin Khattab di masa lalu. Sedangkan Umar bin Khattab di masa sekarang menganjurkan untuk legalisasi arak. Tidakkah orang-orang yang melabelkan nama Umar bin Khattab kepada sembarangan orang itu merasa berdosa dan bersalah? Baju-baju kali Umar bin Khattab. Padahal Umar bin Khattab itu badannya gagah, nggak kurus. Pemikirannya cerdas, nggak lambat. Dan beliau itu sangat berwibawa, tidak dijadikan sebagai lelucon. Ini persoalan kita. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Maka di masa lalu Sayyidina Umar bin Khattab suatu malam, sebagaimana tradisi beliau yang tidak akan tidur di waktu malam sebelum memastikan rakyatnya sudah bisa tidur dan istirahat. Andai kata Sayyidina Umar menjadi wali kota Banda Aceh sekarang, 3 hari meninggal beliau karena warganya nggak tidur-tidur. Ketika beliau sedang berjalan, tiba-tiba dari satu lorong, dari satu rumah terdengar suara-suara aneh. Kepekaan beliau sebagai seorang alim, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang pendekar, mencurigai ada sesuatu yang ganjil. Maka dengan mengendap-endap beliau berjalan mendekat sampai di rumah yang dituju. Beliau mencari celah untuk mengintip ke dalam. Maka didapatilah celah itu pada sebuah jendela, karena ada renggang antara daun jendela dengan kusennya. Ternyata di dalam rumah itu ada seorang pria yang sedang teler minum arak dengan cawan di depannya dan pakaiannya itu basah. Umar marah, tetapi beliau sadar menangkap orang yang sedang mabuk gak ada manfaatnya. Maka dengan sabar beliau nanti sambil mengawasi keadaan orang di dalam. Begitu orang yang mabuk ini diambang siuman, dengan sekuat tenaga Sayyidina Umar menerobos masuk ke dalam lewat jendela, copot jendela sampai Umar ke dalam. Ditangkap pria yang sedang mabuk itu, beliau katakan, saya tangkap basah, kamu sedang mabuk. Itu benar-benar secara harfiah tertangkap basah, karena basah dengan arak. Bayangkan orang yang sedang berbuat maksiat minum arak ini ditangkap oleh seorang presiden segagah Sayyidina Umar, yang bahkan jin pun takut berpapasan dengan beliau. Iyo mututu tigamen. Tapi begitu rasa terkejutnya hilang, kesadarannya datang, dia katakan, ya Amirul Mukminin, in asaitullaha faqad akhfaitu fatubtul ana. Kalaupun saya berbuat maksiat kepada Allah, maka kemaksiatan ini telah aku rahasiakan. Saya tidak minum arak di warung kopi, saya tidak minum arak di jalan, saya tidak minum arak di pekarangan. Saya masuk ke dalam, tutup pintu, kunci jendela, dan saya minum arak. Saya sudah merahasiakan kemaksiatan ini, dan sekarang saya taubat kepada Allah. Allah menjamin orang yang berbuat maksiat sembunyi-sembunyi, Allah akan tutupi aibnya dan Allah ampuni. Kullu ummati mu'afa, kata Rasulullah, setiap umatku itu dimaafkan, illal mujahirina, kecuali orang-orang yang pamer, kemaksiatannya itu dipertontonkan. Orang ini bersembunyi, tidak mempertontonkan. Wa minal mujaharati, bentuk pamer itu ayya'malar rajulu amalan bil laili fasatarahu Allahu alaihi. Ada orang yang berbuat kemaksiatan di waktu malam, Allah sembunyikan kemaksiatannya dengan gelapnya malam, enggak ada yang tahu. Fayusbihu fayaqulu amiltu kadza wa kadza fil barihah. Tiba-tiba di waktu pagi dia promosi, tadi malam saya buat maksiat begini, tadi malam saya minum arak di sini, tadi malam saya pacaran berbuat zina dengan si fulan. Allah sembunyikan. Maka kata pria ini, kalaupun saya berbuat maksiat kepada Allah, saya sudah rahasiakan, sekarang saya taubat. Tapi anda yang menangkap saya berbuat maksiat telah melakukan 3 kemaksiatan kepada Allah, kepada siapa anda akan taubat? Kaget Sayyidina Umar, balas ditodong lagi.
Seorang seperti Sayyidina Umar sangat takut ketika diancam dengan dosa. Mereka tidak perlu diancam dengan KPK, dengan pidana, masuk penjara. Mereka tidak khawatir. Mereka hanya takut bila diancam dengan dosa. Anda yang menangkap saya telah melakukan 3 kemaksiatan, Anda akan taubat bagaimana? Kaget Umar. Maka beliau verifikasi, apa kemaksiatan saya? Kata pria ini, bukankah Allah menyatakan dalam Al-Quran, wala tajassasu, jangan memata-matai, jangan mengintip-ngintip. Anda mengintip saya. Pucat Umar. Oke, apalagi dosa saya yang kedua? Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza dakhaltum buyutan fadkhulu min abwabiha. Wahai orang-orang yang beriman, bila kalian ingin masuk ke dalam rumah, masuklah lewat pintunya. Anda masuk lewat mana? Ternyata beliau masuk lewat jendela. Tambah pucat gitu. Lalu apa kesalahan saya yang ketiga? Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk suatu rumah sehingga kalian minta izin dan mengucapkan salam kepada pemiliknya. Apakah Anda minta izin? Tidak. Apakah Anda ucapkan salam? Tidak. 4 kemaksiatan Anda terkait hak saya ini, minta tobat ke siapa? Gemetar Sayyidina Umar, lalu beliau tawarkan barter kasus. Oke. Bagaimana bila engkau yang minum arak ini, saya lupakan saja kasusnya karena kamu sudah taubat, tapi tolong maafkan kesalahan saya kepadamu. Selamat pria ini. Dulu ada arak, tapi orang yang minum arak di masa lalu hafal ayat Al-Quran. Mereka hafal ayat ini, luar biasanya. Kita yang berzikir sekarang sambil minum arak. Nah, ini masalahnya. Kenapa? Karena Sayyidina Umar sudah trauma dengan arak, sebab ayat yang melarang arak surat Al-Maidah 90:91 itu Allah turunkan kepada Nabi dan langsung dibacakan oleh Rasulullah di hadapan Sayyidina Umar yang masih menenggak arak. Ayat tadi saya bacakan, Al-Maidah 90:91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, berhala, mengundi nasib dengan anak panah, rijsun min amali syaitan, adalah najis yang paling kotor dari perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhi masing-masing perbuatan itu, mudah-mudahan kalian beruntung. 91. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Setan hanya berkeinginan untuk menimbulkan permusuhan dan sengketa di antara kalian dengan sebab arak dan judi. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah, dan untuk menghalang-halangi kalian dari mengingat kepada Allah dan dari menunaikan salat. Fahal antum muntahun, di ujung ayatnya. Maka apakah kalian akan berhenti? Benar rencana beliau. Sayyidina Umar begitu sampai mendengar ayat tersebut, langsung angkat tangan dua-duanya, beliau katakan, intahaina ya Rabb, intahaina ya Rabb. Kamu piuh ya Allah, kamu piuh ya Allah, kami berhenti ya Allah. Maka Umar sangat trauma dengan ayat arak. Begitu melihat orang arak, langsung kemurkaan beliau itu ke ubun-ubun. Tapi karena beliau juga melakukan kesalahan, lupa tentang adab etika masuk rumah orang, saking marahnya kepada orang yang minum arak, sampai beliau harus barter kasus. Maka dimaafkan orang yang minum arak ini. Tapi apa yang terjadi? Ini Sayyidina Umar bin Khattab di masa lalu. Sedangkan Umar bin Khattab di masa sekarang menganjurkan untuk legalisasi arak. Tidakkah orang-orang yang melabalkan nama Umar bin Khattab kepada sembarangan orang itu merasa berdosa dan bersalah? Baju-baju kali Umar bin Khattab. Padahal Umar bin Khattab itu badannya gagah, nggak kurus, pemikirannya cerdas, nggak lambat, dan beliau itu sangat berwibawa, tidak dijadikan sebagai lelucon. Ini persoalan kita.
tanyo benar Gure tanyo benar Ngak selamat donya akhirat